Selamat sore pemirsa sekalian. Bertemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada sore hari ini saya bertemu dengan seorang warga Desa Tegal Made, di mana beliau adalah seorang pengrajin, yaitu kijing ya, batu kubur. Nah, tentu ini hal yang mungkin cukup unik juga untuk layak untuk saya liput pada sore hari ini. Dan saya ditemani oleh kameramen Bapak Dr. Andes Sarjimin untuk saya bertemu dengan Pak Sunarno. Narno Wiono. Pak Sunarno Wiono. Narno Wiono. Narno Wiono, ya. Saya akan bertemu dengan beliau untuk wawancara tentang usaha Pak Narno Wiono ini, yaitu ini adalah beberapa produk yang dikerjakan oleh Pak Narno Wiono sudah sejak lama. Tentu nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang kerajinan atau industri batu kubur ya, namanya industri batu kubur. Kiranya nanti bisa menjadikan sebuah inspirasi bagi pemirsa sekalian untuk lebih mengetahui lebih jauh tentang usaha batu kubur ini. Dan saya akan menemui Pak Narno Wiono. Selamat sore Pak Narno. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih Pak Narno, pada sore hari ini saya berterima kasih juga panjenengan terima untuk berbincang-bincang wawancara dengan Pak Narno terkait dengan usaha beliau ini. Ini namanya apa Pak Narno? Kalau itu namanya kolan. Kolan. Maksudnya usaha ini namanya usaha apa Pak Narno? Usaha buat kijing. Buat kijing. Kijing itu bahasa Jawa ya? Ya. Berarti batu kubur ya? Ya. Batu kubur, maksudnya batu yang utuh untuk kuburan orang yang sudah meninggal. Baik Pak Narno, saya minta waktu, mungkin bisa ke sini sedikit Pak Narno supaya ini ya. Pak Narno, panjenengan usaha ini sejak kapan Pak Narno? Ya. Ini dari Solo. Yeah. Terus sekarang sudah 45 tahun ini Pak. 45 tahun? Iya. Sudah 45 tahun ya, berarti sudah cukup lama ya. Iya. Tahun berapa? 75-an, 75 atau 85 ya? 75. 75. Oh ya, itu sudah di toko ini sejak 45 tahun yang lalu. Apakah itu bakat ya, talenta atau karunia dari Tuhan itu, apakah menurun dari orang tua atau Menurun dari orang tua. turun dari? Berarti Pak Narno punya orang tua dulu juga usaha ini. Iya. Oh. Itu ya. Oh iya, sehingga Pak Narno melanjutkan akan usaha Seperti kijing ini ya. kijing, Ya. Pak Narno, mungkin saya bisa lebih jauh. Ya. Barangkali banyak pemirsa yang belum tahu ya tentang usaha-usaha seperti ini, teknik pembuatan dan seterusnya. Pak Narno, ini satu unit atau satu buah batu kubur ini bisa diselesaikan dalam berapa hari Pak? Kalau yang semodel ini 1 hari itu. Ini satu hari saja Pak? Ya. Satu hari itu dengan rangkanya? Ya, sudah jadi. Oh, sudah jadi. Mulai dari 0%? Iya. Oh, cepat juga ya. Ya. Seperti ini yang saya katakan. Oh, ini Ya, proses prosesnya kan langsung. pemirsa sekalian, ini proses daripada pengecoran ya Pak? Iya. Pengecoran. Ini bahan-bahannya ini yang paling utama adalah papan cornya, kemudian campuran beton nggak salah ya? Iya. Oh, ini sudah dikasih Besi. keramiknya. Ya. Oh, ini besi ya Pak ya? Ini ada besi langsung sini. Oh ini besi ya? Ya, yang Ah. sini ada. Oh ya, untuk memuat ini. Ya. Terus ada rangka besi tulangannya Pak Narno? Kayak ini ya. Seperti ini saya lekerkan dari sini. Oh ini, Iya. berarti hanya mau melingkar gitu aja? Lingkar. Untuk kekuatan daripada konstruksi batu kubur ini Pak ya? Iya. Ukuran berapa itu besinya? Besinya 8 mili itu. 8 mili. Oh, ukuran besinya 8 mm ya? Itu sudah cukup kuat. Jadi prosesnya dari nol pertama itu seperti ini Pak Narno? Iya. Nah, ini kan bentuknya itu sih ini di bawah anak tinggi ini. Ini namanya
tipe apa Pak begitu? Nek kalau ini namanya nanti kalau sudah jadi seperti ini depokan. Tipuan ini? Bukan, kalau depokan ini ada gambarnya di tempat tanam. Oh, iya. kalau yang ini tadi Pak Nama ini Kalau ini kan kolan namanya. olahan. Ya. Terus ini? Ini nah ya kolan ini. Oh iya, jadi ada macam-macam namanya ya. Iya. Nah ini kelihatan ini sudah jadi Pak Nama ya? Ini sudah nih. Tinggal Ya, maksudnya masuk. pembeli tinggal Pembeli. antar gitu. Ya. Ambil. Oh iya. Kalau ini bahan-bahan Pak Nama, ini Ya. bahan-bahan yang saya lihat ini cukup bagus. Ini bahan marmer atau apa ini? Kalau ini kan granit. Kayak granit ya? Granit itu. Itu bahan utamanya yang sana itu Pak? Nah itu ya granito itu. Oh itu granito ya? Ya. Oh granito. Ini Tekstil granito granito. tapi warna polos. Ya. Terus ini Pak Nama? Ini warna marmer nih. Ini kalau ini kan granito tapi warnanya marmer. Oh, warnanya marmer ya? Ya. Itu yang bahan utamanya yang itu tadi ya? Iya, itu kan granit. Iya. Coba saya lihat keluar karena di sini ada bentuk atau tipe lain Pak Narno. Ini saya Ya. lihat ini yang agak unik kebanyakan kuburan-kuburan di Jawa itu seperti ini Pak Narno ya. Ya. Yang apa biasanya untuk ini dengan yang tadi itu berlainan Pak Narno. Lain. Enggak mikir Pak? Kalau yang ini, Ya. yang ini kan buatnya ada cetak kanan seperti itu. Oh iya iya. Pasti. Nah ini tipe apa Pak? Ini kalau ini atraso. Oh teraso ini langsung dicor ini Pak ya? Iya. Dicetak ya. Cetak. Oh, cuma konstruksinya juga sama seperti tadi, cara apa buatnya? Cara buatnya seperti itu loh, Pak. Oh. Memang rumah itu. Oh iya, terus ini apa langsung dilapis itu atau bagaimana Pak? Nah, kalau di cetakan itu sudah dilapis nanti kan. Oh lapisnya berat Buat. lapisnya di sini Pak? Nah. Iya, seperti ini. Oh ini. Ini kan sudah dilapisi ini. Ini kan sudah dilapisi. Nanti kalau sudah kering nanti buka ditumpang nanti Pak. Oh. Kan digosok. Terus dilapis itu tadi apa namanya lapisannya atau apa namanya? Sudah ini sudah dilapis. Nama bahannya itu ya? Yang putih. Oh. Marmer Tulungagung itu Pak. Oh mau tolong aku. Seperti sing buat Pak Harto. Oh iya. Oh iya. Nanti kan ini Ya, kan kuburannya buahnya Pak. ini. Ah, putih kalau Ya. Pak, kuburannya Pak Arthur kan itu. Seperti itu bahannya marmernya. Nah, Bahannya ada bahannya. Oh iya. Terus ini apakah nggak berat Pak nanti kalau misalnya Memindahkan. dipindahkan apa itu beratnya biasanya berapa kilo Pak? Kalau di kali kintal, dua kintal ini Pak. 2 kintal? Iya. Oh berat sekali ya. Kalau ini kan orang 4 Baru bisa. harus bisa. Oh iya memang kan ininya isinya itu kan beton, beton semua. Berarti sudah ini dasarnya pemirsa sekalian seperti ini ternyata. Iya. Jadi di Pak Nano buat ini mal dengan semua yang tentu sudah cukup lama beliau ini berusaha ini tentu sudah tahu cara-caranya teknik untuk pembuatan dasar daripada kerangka utama batu kubur ini Pak Nano ya. Iya. Oh kemudian yang tadi sudah yang tanah sana juga sudah. Ini campurannya ini Pak Nano, Iya. campuran bahan bakunya yang ini ya. Ini hanya beton biasa Pak. Bukan biasa nih. Tapi pasirnya dari Gunung Merapi. Iya. Dari Gunung Merapi itu. Oh, yang kualitasnya yang paling bagus ya. Bagus ya. Kalau selain apa pasir selain Gunung Merapi nggak bisa. Enggak bagus. Oh, iya. Campurannya itu apakah campuran beton 1, 2, 3 Pak? Kalau saya itu 252 Pak. 252, 2 pasir, 2 semen, 2 semen, 5 pasir. 5 pasir. Oh 2 dan 5 saja. 2 dan 5. Ya pasangan terasam berarti ya. Saya Iya. juga orang teknik jadi saya agak sedikit tahu. Ini campurannya semen dengan pasir, lalu dengan air, Iya. terus tambah dengan papan cor namanya Pak ya. Iya. Papan cor. Papan cor ini kan kalau kering ini kan sobat. Oh Lepas itu nih, hanya kan? untuk ini saja. Makanya kok tebal sekali ternyata. Kalau Ini jadi berat. kalau nanti seperti ini kan berat Pak. Ya itu makanya tebalnya sampai Wah, seperti
Ya. Terus teknik pengangkutan Pak, misalnya misalnya mau diangkat ke situ itu, apakah Pak Nano kerja di sini atau diangkat atau dikerja di Kalau sini? saya sendiri untuk seperti itu, blender itu loh Pak. Bisa. Bisa. Oh, pakai roda Kayak roda itu. roda bambu. Oh, roda bambu. Ya. Saya juga. Saya sendiri itu Pak. Ternyata setelah ini kemudian dipindahkan tempat dengan roda ini Pak ya. Iya. Dengan roda bambu ini diguling begini. Ya. Digulirkan. Oh iya iya. Nanti kan disuruh bisa toh Pak. Oh iya betul. Kalau saya turunkan ini sendiri ya Pak. Bisa. Satu orang maksudnya didorong. Bisa ya. Dan diangkat satu di depan terus di belakang baru dia. Iya. Nanti kan saya kerja sama lintis dulu. Oh iya. Mari Pak di sini lagi. Nah ini apa ini Pak? Kalau ini meja tancap itu untuk buat yang muslim itu Pak. Oh Tapi iya. kan nggak pakai itu. Oh iya. Apa namanya seperti ini. Oh iya. Biasanya apa? Ini juga sampai bikin dulu Pak ya. Namanya apa? Meja. Maijan. Maijan. Nisan. Iya, Nisan. Oh, nih kalau bahasa Indonesia Nisan. Nisan itu. Juga nanti ditancapkan di itu. Apa? Di tanaman di Ya. rumah tanah. Kalau ada polanya seperti ini, kalau lubangnya itu kan luas, nanti kan di situ. Berarti yang kijing model kolam itu ya? Ya, orang. Hanya ditancapkan di tanah di dalamnya. Tanah, ya. Oh, ngaten. Ya. Nah ini untuk usaha ini Pak, saya akan bertanya lebih jauh tentang marketing. Biasanya kalau ada usaha itu namanya pasti ada pemasaran. Untuk pemasaran ini bagaimana Pak Nano teknik pemasaran? Nah, kalau saya di rumah aja itu Pak. Oh Di rumah sudah ada yang rumah, tapi datang. orang sudah kenal ya Pak? Sudah tahu ya. Sudah terkenal nanti kan di sini Pak. Iya iya. Sudah terkenal sama jauh-jauh itu Pak. Oh iya. Sampai daerah mana, Mas? Di tekannya ini Ngawi. Oh, Ngawi. Ya, Ngawi. Pak Nano mungkin bisa di sini untuk supaya bisa ambil dari Ini sana. gambarnya seleluasa. Nah, di mana Pak? Belakang. Iya. Baik Pak Nano, tadi pemasaran ya. Jadi tidak pasang papan nama juga Pak. Tapi orang sudah tahu ya. Kalau anak saya itu kan online itu kan. Oh, pakai online juga ya. Iya, Kemarin pakai saya online. mau antara Mas Dawan itu juga tanaman hias itu juga online ternyata. Sehingga mereka pembeli itu melihat nomor HP-nya panjenengan atau anak panjenengan baru mereka ke sini atau telepon duluan gitu. Nanti kalau telepon itu kalau sudah jadi di telepon, nanti kan kirim nama itu. Nah, kirim nama saya buatkan, nanti uangnya di tempat yang kirim. Oh. Jadi namanya nanti di sini ya, Pak ya? Ya, ini. Ini Oh. di grafir. Jadi waktu ini sudah ada papan sudah dipasang. Ya. Apa prasastinya? Ya. Oh, iya. Kalau sudah payu, nah ini kan kalau yang online itu kan sepertinya kan jauh kan ke sini. Nanti kan cuma telepon. Oh. Terus pesan nama, identitas dari Identitas. terus Terus dibangun kapan gitu ya? saya, Hmm. dikirim. Iya, iya. Ini berikutnya Pak Nano. Ini harga ya. Harga per unit ini per unit kijing atau batu kubur ini tentu berlainan. Yang paling mahal ini yang mana Pak? Yang sederhana ini kan 1,5. 1,5. Ini yang 1,5 juta. Ya. Itu Kalau yang ini ya 1,5 juta sama seperti ini. Kalau yang ini, 1,5 juta itu dalam keadaan seperti ini. iya. Lengkap dengan identitas tadi ya, marmer. Oh, dengan apa namanya? Ya. 1,5 juta. Nah, saya minta maaf, saya mesti bertanya lebih jauh tentang modal dan sebagainya. Apakah dengan 1,5 itu bahan baku dan seterusnya? Tentu kan, maksudnya tentu namanya usaha ya, pasti untung juga ya Pak. 1,5 juta. Itu biasanya modal dasarnya berapa Pak? Ya paling enggak 800 juta. Oh 800. Kalau yang ini ya. Berarti ya untungnya 50% ya Pak? 45. Nah, 45, iya. Ya. 45. Oh iya. Lah harganya kan 1,5. Ya. Nah, nanti kan sudah bersih. Terus untuk kontinuitas pemesanan itu apakah tiap hari ada atau tiap minggu atau kadang-kadang? Kadang-kadang. Nanti kalau ya
sekarang ya kalau seminggu enggak, kalau ya ada beladu. Oh, beladu maksudnya terus menerus. Ya. Kalau Ada pesanan ya terus. berarti lama 1 minggu setengah bulan. Kalau yang ini sudah pakai semuanya. Oh, yang ini sudah laku semua, Pak. Ya. Sudah pesanan orang. Pesan. Kalau ini ya sudah nih, ini 2 ini. Nanti, Terus, ya kebanyakan saya lihat juga di Muponang di lain-lain tempat tuh ada yang jual begini banyak-banyak. Itu berarti ambilnya dari semacam Pak Nano pengusaha begini. Mereka ambil sini terus dijual lagi. yang seperti Sonangnya. Sono Sewu Mas ya? Sewu itu kan pulaan itu Pak. Oh, pulaan namanya. Ya. Bapak pedagang berarti. Dagang itu. Ambil dari sini juga nggih? Ambil dari sini. Oh, mboten. Dan itu kan pulaan gitu. Kalau yang seperti di luar tadi Pak Nano tuh harganya berapa lain ya? Yang teraso Kalau yang terasa itu 800 itu 800. Kok malah Pak lebih murah? lebih murah ya. Ini kan bahannya Oh, lebih tinggi ini kan iya. ketimbang itu Pak. Tapi apa teknik kerjanya kan susah itu Pak ya? Iya. Kalau yang ini anu Pak. Yang ini ya lama ya Pak. Oh, lama juga. Yang ini kan yang perspek ini kan Oh iya. nanti kan atas itu Pak. Oh, ini rapi sekali ya. Perspeknya itu kan di perspek dulu nanti terus dirapikan lagi. Oh. Nah, kalau yang ini 1 kali grab Jadi sudah jadi yang ini kan Oh, begitu. lebih sederhana pekerjaannya. Artinya usahanya Pak Narno ini tentu ya namanya usaha tentu ada. Saya mohon maaf, saya bertanya lebih jauh tentang keterkaitan dengan pendapatan rumah tangga. Pak. Dengan usaha seperti ini, rumah tangga Pak Narno bisa apa terpenuhi? Cukup ya. Cukup ya. Apa namanya khusus untuk usaha ini ya. Nah, ini tentunya juga bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi pemirsa sekalian. Jika seandainya ada pengusaha seperti ini ya mungkin modalnya sebenarnya tidak terlalu banyak Pak ya. dulu kan kalau modalnya yang pertama itu banyak loh Pak. Modal pertama Yang dulu. pertama itu. Oh, modal pertama ketika membuat ini apa usaha ini. Loh, banyaknya di mana? Lah dulu kan buat cetakan itu kan ya Pak. Oh, Cetakan. Cetakan itu. Cetakan itu ya Pak. Banyak ya. Dulu kan cetakannya mahal ya Pak. Cetakannya itu yang mana? Dulu saya buat sendiri ya. Buat sendiri. Pak Nano, apakah kalau usaha begini ada izin Pak? Tidak. Oh, tidak ada ya. Dari perindustrian atau? Oh, memang tidak ada memang. Oh, iya. Kalau yang besar kecil. Oh iya. Kalau yang ini kan kecil. Dan tidak ada dampak pada lingkungan yang jelas. Tidak ada dampaknya. Oh iya. Nggih. Artinya untuk ini kan tetap aman toh jadi. Kemudian untuk tadi pemasaran sudah usaha dan seterusnya sudah. Nah, apa namanya? Untuk kedepannya tentu diharapkan Pak Nano tetap akan berprofesi sebagai pengusaha. Ini namanya kerajinan atau apa produksi toh Pak? Nah, istilah apa? Kerajinan. Ya kerajinan. Kerajinan ya, masuk kerajinan. Oh iya. Oh, kerajinan ya, masuk kerajinan. Jadi memang pemirsa sekalian ada tentu sebagai ini mempunyai apa ya? Harus tahan terutama fisik ya Pak. Ya, terutama fisik karena ini kerja juga ini. Stafnya ada berapa orang Pak? Ya, saya sendiri nanti kalau rame anak saya. Oh, anak jadi itu. tergantung dari pesanan. Kalau pesanan rame, baru panggil Anak-anak itu kan. oh anak-anak sendiri juga bisa ya. Di Larto itu ya. Sulak. Kan anak saya anak dari Bugar ini. Oh, Nanti kan sini. Oke, oke. Buat Iya. ini loh Pak. Iya. iya. Saya minta ajari. Betul. Pak Nano, ini terkait dengan industri ya. Apakah ada semacam Pak Nano pinjam di bank atau mungkin ada pinjam di koperasi untuk menambah supaya berkembang usaha ini Pak? Pernah? Belum. Selama ini belum pernah. Cukup modal sendiri nggih. Nggak enak Pak. Oh iya, artinya itu kan namanya juga apa namanya tanggungan juga tuh, untuk namanya pinjam ya. Jadi Saya belum pernah pinjam. ya, Yang jelas modal sendiri sudah cukup. modal sendiri sudah Modal cukup. Pak. sendiri. Sudah cukup. Tapi kalau pinjam itu terikat itu. Ya.
Yang penting kan ininya sudah tetap berjalan terus, Pak? Iya, bisa jalan. Iya. Di selain Pak Narno, di sini mungkin ada di Desa Tegal Mati ya ini. Ini juga terkait mungkin sejarah Tegal Mati yang kemarin saya liput dengan Pak Jemi untuk mau melengkapi ya bahwa di sini salah satu warga namanya Pak Narno Wiono itu ada usaha kicing. Kicing itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesia mungkin batu kubur ya Pak. Selain di sini ada Pak? Selain di tempat Untuk Tegal Mati tidak ada ya Pak ya? Nggak ada. Di Kosongo Nawut tidak ada? Tidak ada. Oh berarti satu-satunya. Satu-satu. Ya malah apalagi sudah kurang di 45 tahun Pak ya itu ya. Jadi sudah sangat lama. Berarti sejak sampean belum nikah Pak? Belum. Kalau saya dulu 14 tahun. Sekarang udah masih tidak. Oh begitu. Saya kesal Pak. Iya iya. Ini masih juga. Yang 45 tahun betul, 45. Iya. Baik pemirsa sekalian, terima kasih Pak Narno Wiono yang telah menerima saya di bengkel beliau ini, bengkel kerja beliau ini. Ternyata sebagai seorang pengusaha tentu memerlukan perjuangan. Apakah pernah patah semangat Pak dalam sampean berusaha ini? Suatu saat Tidak. sama sekali. Dan memang kebutuhan dan sampean punya keahlian memang di situ Pak ya. Untuk kerja lain misalnya. Ya kalau tukang batu saya bisa Pak. Oh iya, karena terkait ini Pak. Iya. Maksudnya buat rumah itu bisa. Bisa. Maksudnya Pak. Oh. Juga garap sawah Mas Narno? Pernah terjadi misalnya ini sampai apa bukan apa, misalnya tidak ada ini kurang laku terus sampean bisa beralih ke situ, pernah terjadi begitu? Kalau dulu kan saya sawah santan itu Pak. Oh. Nyewa ya? Seperti kalau buat ini sambitan itu. Oh, minyak sambilan berarti. Ya. Kalau sekarang full 100% kerja ini Mas. Ini. Dari pagi, siang istirahat terus sampai sore. Iya. Satu hari itu. Baik pemirsa sekalian, demikian liputan saya Joko Bayu Channel bersama Pak Dr. Andres Sardimin, dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Narno Wiono. Narno Wiono, seorang warga Desa Tegal Mati yang telah menekuni usaha kijing atau usaha batu kubur, pembuatan batu kubur, di mana batu ini difungsikan untuk sebagai monumen terhadap orang-orang atau keluarga kita yang sudah meninggal, dan itu merupakan yang cukup baik karena ketika orang yang sudah meninggal dan kita berikan tempat bangunan yang bagus, tentunya kita selalu mengenang. Itu fungsi filosofi dari batu kubur ya. Terima kasih sekali lagi Pak Narno, semoga sukses, sehat terus, tetap berjuang di dalam menghadapi kehidupan ini. Dan pemirsa sekalian, demikian liputan saya bersama Pak Jemi pada sore hari ini di Desa Tegal Mati. Kiranya tetap senantiasa jaga protokol kesehatan dan salam budaya.